Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pilkada kali ini cukup menarik karena ada penolakan dari NU dan Muhammadiyah. Begitu. Keduanya sepakat untuk meminta pemerintah menunda pilkada. Namun pada akhirnya DPR dan pemerintah sepakat untuk tetap melanjutkan dan tetap digelar pada Desember mendatang. Gara-gara insiden atau kasus usulan atau penolakan dari dua ormas terbesar ini, kemudian FPI ikut meramaikan dengan narasi pilkada maut. Kemudian HTI juga ikut memainkan narasi yang sama. Dan ya begitulah provokasi mereka. Sudah biasa sebenarnya, tapi menjadi menarik karena sebagian relawan pendukung Jokowi juga ikut terprovokasi atau malah ikut memainkan narasi ini. Ini menarik begitu. Apa kepentingannya? Bahasanya bisa panjang lagi, tapi saya ingin membahas sedikit logika yang salah atau perbandingan yang tidak sebanding. Kalau kita lihat di kolom komentar di berbagai platform sosial media atau website atau media, itu selalu ada komentar yang membandingkan antara haji, sekolah, dan pilkada. Kira-kira bunyinya seperti ini: COVID sudah berhasil membatalkan haji, COVID berhasil menutup sekolah-sekolah, tapi COVID tidak bisa membatalkan atau menunda pilkada. COVID ini sebenarnya apa? Dari komentar ini kemudian disusunlah provokasi atau framing yang pada intinya menyerang Presiden Jokowi. Dianggap Jokowi sebagai presiden itu tidak mementingkan masyarakat atau kesehatan warganya, hanya mementingkan anak dan mantunya yang kebetulan tahun ini ikut pilkada. Saya jelasin satu persatu dulu begitu. Haji itu event internasional. Sementara pilkada event lokal. Yang dibatalkan oleh haji itu event internasionalnya, yang dari berbagai negara datang ke Arab itu yang dibatalkan. Tapi haji untuk warga lokalnya itu tetap terjadi. Begitu. Jadi kalau dibilang haji dibatalkan ya itu agak salah. Dan nggak sebanding juga dengan pilkada, karena pilkada event lokal. Kalau perbandingannya dengan sekolah yang ditutup, itu benar, karena sama-sama event lokal, tidak ada campur tangan asing, tidak ada warga negara asing yang ke sini. Tapi agak salah karena ini bulan September. Kalau pernyataan sekolah ditutup karena COVID disampaikan pada bulan April, Mei, Juni, Juli, itu benar, itu terjadi. Tapi bulan lalu, Agustus lalu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan itu sudah membuka sekolah-sekolah tatap muka. Di daerah saya ini semua sekolah sudah buka seperti biasa, gitu. Sudah ya masuklah seperti biasa. Nah, kalau ada yang masih berkomentar bahwa sekolah ditutup karena COVID hari ini, ya itu nggak relevan, ketinggalan berita, gitu, nggak update. Nah itu satu. Kemudian soal klaim bahwa Jokowi hanya mementingkan anak dan menantunya, ini juga logika kebalik begitu, logika kampret. Kebalik, bagaimanapun Jokowi adalah seorang ayah yang pasti akan melindungi anaknya dan keluarga besarnya. Naluri itu akan selalu ada dalam diri Pak Jokowi begitu sampai akhir hayatnya. Nah, kalau Presiden Jokowi tahu COVID ini berbahaya, karena itu membahayakan anak dan mantunya yang lagi ikut pilkada begitu. Kan ada kemungkinan anak dan mantunya ini terpapar dan sakit, kan begitu. Kalau COVID ini seberbahaya yang disampaikan oleh media-media atau para pakar, orang-orang pintar dan segala embel-embelnya itu. Iya kan? Tapi kenapa kemudian seolah-olah presiden hanya mementingkan anak? Di framing seolah presiden hanya mementingkan anaknya dan menantunya. Kenapa? Ya kebalik begitu. Kalau mementingkan anaknya dan menantunya ya pasti ditunda kalau COVID ini seberbahaya yang disampaikan oleh media-media. Tapi nampaknya presiden juga sudah belajar begitu dari bagaimanapun COVID kini sudah hidup dengan kita itu sekitar 6 sampai 7 bulan. Jadi ada evaluasi, ada perbaikan, ada perubahan begitu. Konsisten itu berubah. Kalau nggak berubah ya berarti kan nggak ngapa-ngapain kita, nggak belajar kan gitu. Saya yakin teman-teman masih ingat ketika presiden dibully oleh banyak orang terkait larangan mudik tapi membolehkan pulang kampung gitu. Saya yakin masih ingat.
Secara definisi memang berbeda. Pulang kampung itu orang yang ada di kota pulang ke tanah kelahirannya karena di kota sudah tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, dan karena toko-toko tutup, kantor-kantor tutup, begitu ada pengurangan pekerja, ya itu yang kemudian dinamakan pulang kampung. Itu dibolehkan oleh presiden karena ya kasihan kalau nggak dibolehkan, gimana mereka nanti sengsara di kota gitu. Tapi mudik adalah orang-orang yang hanya datang ke tanah kelahiran untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga, tapi kemudian beberapa hari setelahnya kembali lagi ke kota gitu untuk bekerja. Nah, ini yang dilarang, mudik yang dilarang, tapi pulang kampung yang dibolehkan. Secara definisi seperti itu. Tapi pada praktiknya sebenarnya sama, dua-duanya itu pergerakan dari kota ke desa, pergerakan massa, pergerakan orang yang jumlahnya jutaan atau puluhan juta orang malah gitu. Presiden juga tahu itu, bahwa secara praktek itu sebenarnya sama saja gitu. Dan kita jadi belajar begitu. Meskipun mudik itu dilarang, tapi ternyata tetap jutaan orang pulang kampung, tetap mudik begitu. Ketika larangan mudik itu kan ada batasnya begitu. Setelah beberapa hari pasca Idul Fitri, larangan itu dicabut. Kemudian bus-bus dari desa ke kota kembali beroperasi. Orang-orang yang sebelumnya ada di kampung itu yang dari kota itu kembali lagi ke Jakarta, kembali lagi ke Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Artinya apa? Sekalipun ada pelarangan, sebenarnya mudik ataupun pulang kampung itu tetap terjadi, pergerakan massa, pergerakan orang tetap terjadi, tapi hasilnya ternyata meskipun ada pergerakan yang jumlahnya besar sekali itu, tidak ada lonjakan kasus, tidak ada prediksi-prediksi buruk yang terjadi. Tidak ada yang namanya rumah sakit lumpuh lah dan sebagainya, nggak ada. Tidak ada. Nah, presiden kan pasti belajar dari kasus ini. Ternyata para pakar yang pintar-pintar itu dengan segala embel-embelnya itu salah membuat prediksi begitu. Covid itu tidak seberbahaya itu. Covid itu tidak seberbahaya yang disampaikan oleh propaganda media. Nggak seburuk itu gitu. Makanya kemudian kalau sekarang pilkada tetap dilanjutkan, karena saya tahu dan saya yakin presiden juga pasti sudah belajar dari kasus ini. Ya ngapain ditunda kalau emang nggak bahaya gitu loh. Kalau bahaya ya pasti dibatalkan. Karena apa? Anak presiden dan mantunya ikut pilkada. Ikut terancam kalau COVID ini benar-benar bahaya. Begitu ya. Tapi memang ada suatu penjelasan yang saya masih harus pikir dan susun begitu rapi begitu, karena memang di satu sisi presiden ini selalu bilang kita mementingkan kesehatan warga dan sebagainya, tapi di sisi lain masih membiarkan kayak pilkada ini tetap lanjut. Di satu sisi melarang ada protokol kesehatan dan sebagainya, tapi di sisi lain kok kayaknya agak longgar gitu. Tapi ini ada penjelasannya, tentu saja ada penjelasannya. Karena bagaimanapun Presiden Jokowi adalah presiden sebuah negara bernama Indonesia. Indonesia ini tidak sama dengan Cina, Rusia, atau Korea Utara. Kita hidup sebagai sebuah negara yang berdampingan dengan negara lain dan punya komunikasi terbuka. Dan Jokowi sebagai presiden harus tampil sebagai presiden Indonesia. Nggak bisa semena-mena, nggak bisa seenaknya kayak Cina yang bisa menutup akses, atau kayak Korut yang nggak mau terbuka soal data. Penjelasannya pasti panjang lebar lagi, tapi pada intinya saya pikir begini. Para elit tahu, partai politik tahu, menteri-menteri tahu, Presiden Jokowi juga tahu. Tapi ada banyak nampaknya yang belum bisa dijelaskan. Dan ya sudah, kita jalani saja apa yang bisa kita jalani sekarang. Kalau dari saya, dalam momentum pilkada kali ini seharusnya kita manfaatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Misal ada kampanye yang agak ramai, itu harusnya kita dukung, tidak usah dihujat-hujat. Kalaupun ada yang nggak pakai masker, ya sudah kita tegur, kita ingatkan saja, tidak perlu dicaci maki. Ini sudah bukan masanya, ini saatnya kita bangkit bersama. Sudah saatnya pedagang kaki lima kembali laku. Sudah saatnya travel kembali
kembali bangkit begitu. Sudah saatnya. Sekian, begitulah kura-kura.